Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru. Hari ini Bu Intan memperkenalkan terlebih dahulu. Bu Intan adalah salah satu dosen pengajar. Salah satunya adalah mata kuliah Kimia Dasar yang akan mengajar kalian semester 1. Satu semester ke depan kita akan berjumpa. Kita akan membahas mengenai apapun yang dapat menambah pengetahuan kalian di bidang kimia dasar. Nah, sebagai bentuk kontrak perkuliahan kita hari ini, Bu Intan akan membahas terlebih dahulu apa itu kimia dasar dan kontrak perkuliahan kita apa saja, meliputi apa saja. Nah, sebelumnya Bu Intan akan memberikan satu materi perkuliahan tentang apa itu pengertian dari kimia dasar. Nah, kalau kalian lihat di sini dalam slide Bu Intan, bahwa pengertian kimia dasar ada ruang lingkup yang meliputi ilmu ini, ya. Salah satunya adalah stoikiometri. Kalau kalian yang punya saat SMA, saat duduk di bangku SMA, kalian punya pengalaman tentang materi perkuliahan bab tentang stoikiometri, mungkin akan lebih mudah. Namun jangan khawatir untuk teman-teman yang ada di bidang IPS. Kita akan mengulas kembali apa itu kimia dasar dan apa saja hukum dasar ilmu kimia atau yang merupakan pengertian dari stoikiometri. Nah, minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang stoikiometri, baik itu hukum dasar ilmu kimia, massa atom dan massa rumus, konsep mol, dan satu lagi adalah persamaan reaksi. Jadi kali ini Bu Intan belum terlalu jauh untuk membahas mengenai materi perkuliahan kita di dalam kimia dasar. Namun Bu Intan akan membahas mengenai kontrak perkuliahan kita. Oke. Sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang kimia dasar? Teman-teman dulu di saat duduk di bangku SMA, Bu Intan pernah tadi ya sempat bahas sedikit, pasti pernah mendengar tentang ilmu kimia. Nah, kimia itu dipakai apa saja sih? Kalau kalian ingat, pasti kimia itu dibutuhkan masyarakat dalam hal pengobatan, ya kan? Ya, kimia adalah sebuah materi energi, mencakup materi yang ada di alam semesta ini. Dan kimia dasar ini dipelajari sebagai klasifikasi unsur, senyawa, dan bahan material lainnya yang didasarkan pada komposisinya. Jadi, kimia dasar itu juga melakukan berbagai eksperimen. Kita ada praktikumnya ya, mencari apa sih dasarnya gitu. Apa sih dasar dari eksperimen itu. Begitu teman-teman ya. Dan perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa peran dan fakta dari kimia dasar adalah bahwa ilmu kimia tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Karena hal inilah mengapa ilmu kimia itu penting sekali untuk kita pelajari. Dalam hal mempelajari ilmu kimia, nah tahap pertama yang harus dipelajari adalah kimia dasar. Maka dari itu, kenapa Bu Intan kita mempelajari kimia dasar? Kan kita sudah masuk ke perkuliahan di jenjang selanjutnya, bukan SMA lagi. Bukan, tapi kimia dasar itu sebagai suatu acuan. Apabila kalian memahami kimia dasar, berarti kalian akan memahami cara untuk menghitung unsur hara bagi tanaman. Kalian mengetahui hormon atau menjumlahkan hormon yang diperlukan oleh tanaman. Kalian juga mengetahui berapa perlakuan yang dibutuhkan dalam hal menganalisis suatu klorofil. Dengan ilmu kimia atau kimia dasar ini, kalian
tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, ya. Apalagi obat-obatan yang saat ini ada virus corona, pastinya vaksin itu merupakan kandungan kimia yang diberikan manfaat ya untuk kita ya, untuk pertahanan diri, untuk meminimalisir daya jangkit dari virus corona itu. Nah, teman-teman semuanya, kemudian kimia dasar itu kenapa kita pelajari tadi sudah ya, bahwa ilmu kimia itu dipelajari hal-hal yang mendasar. Prinsipnya dalam kimia ya, bagaimana sih seperti mempelajari suatu materi, mempelajari sifat-sifatnya, terus bagaimana mempelajari mengapa zat tersebut bergabung atau terpisah untuk membentuk zat lain, dan bagaimana zat tersebut saling berinteraksi dan melakukan eksperimen penelitian. Maka kimia dasar adalah hal-hal pertama yang harus dikuasai. Jadi ilmu kimia dasar itu tidak secara lengkap membahas tentang ilmu kimia secara menyeluruh, melainkan namanya dasar ya, namanya aja dasar. Bu Intan ulangi, halnya adalah dasar yang kita pelajari akan berguna dalam mempelajari tingkatan ilmu selanjutnya. Begitu teman-teman ya. Untuk kontrak perkuliahan kita akan jumpa besok menggunakan Google Meet. Jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir di dalam e-learning. Di e-learning Unsida kalian bisa mengisi daftar hadir, membuka forum, kita bisa berdiskusi tanya jawab di situ, tidak hanya lewat Google Meet ya. Jadi segala sistem yang dapat memberikan kita wawasan itu positif buat kalian. Terima kasih mahasiswaku, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.